Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa lewat renungan harian Toraya edisi Rabu 6 Maret 2023. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Esra pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami akan memohon hikmat daripadamu, sehingga apabila kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Esra pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ameta, benteng di provinsi Media, ditemukan sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores sendiri mengenai rumah Allah di Yerusalem. Harus rumah itu dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan kurban sembelihan, dan dasarnya harus dipertahankan. Tingginya harus 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dengan susunan 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Juga perlengkapan dan emas dan perak dari rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan untuk dibawa lagi ke bait suci di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan haruslah engkau menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tanai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para pejabat daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkan saja pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah di tempat semula. Lagi pula aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah dari penghasilan kerajaan dari upeti daerah seberang sungai Efrat. Biaya harus diberikan dengan seksama kepada orang-orang itu supaya tidak berhenti. Apapun yang diperlukan, lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran lagi bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa lalai, supaya mereka selalu mempersembahkan kurban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, aku telah mengeluarkan perintah supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini, sebatang tiang dari rumahnya akan dicabut, dan dengan tiang itu badannya akan ditusuk dari bawah. Rumahnya pun dijadikan reruntuhan karena hal itu. Kiranya Allah yang sudah membuat namanya tinggal di sana, biarlah ia menggulingkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan itu dan untuk memusnahkan rumah Allah di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tanai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi membangun terus dan mencapai kemajuan, tergerak oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido.
Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Persia. Rumah itu selesai pada tanggal 3 bulan Adar tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Lalu orang Israel, para imam, orang Lewi, dan orang lain yang pulang dari pembuangan, mereka merayakan pentabisan rumah Allah itu dengan sukaria. Amin. Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Beribadah dengan setia. Kamari tutuan menomba. Pasal 6 merupakan respon Raja Darius terhadap surat yang dikirim oleh Tanai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat dan Setar Bosnai. Surat tersebut berisi laporan atas tindakan orang Yahudi yang sedang membangun kembali Bait Allah. Darius menyelidiki perbendaharaan di Babel dan menemukan piagam berisi perintah Kores bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali. Tuhan menggerakkan hati Darius untuk mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah. Bahkan di ayat 11 ia mengecam orang yang menghambat pembangunan rumah Allah. Hal ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk memulihkan umatnya dan dari keterpurukan selama berada dalam pembuangan di Babel. Bait Allah adalah tempat beribadah umat Israel, sekaligus simbol kehadiran Tuhan. Pembangunan itu menyukacitakan dan membawa memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah dalam baitnya. Setelah 70 tahun hidup dalam penderitaan di pembuangan dan merasakan susahnya beribadah kepada Tuhan, timbul kerinduan yang besar dalam diri umat Israel untuk menyembah Tuhan dalam beribadah. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rekomendasi Bait Allah dan beribadah dengan benar adalah cara Tuhan membuat Israel menghargai anugerahnya. Dewasa ini pembangunan gereja gencar dilakukan. Kiranya kita tidak berfokus membangun fisik gereja, melainkan turut membangun kekuatan, kemampuan, bahkan kebebasan beribadah. Sebab itu, sudahkah kita menghargai anugerahnya? Sangat ironis apabila anugerah dianggap membebani. Hiduplah beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup setiap beribadah kepada Tuhan. Amin. Sampai sekian jauh renungan kita. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca senantiasa mengambil tempat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Utamanya pagi ini untuk menjalankan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menganugerahi kami kasih setianya sepanjang hari ini, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan pertolongan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Selamat bekerja. Selamat melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.